Presiden Joko Widodo bilang jika proyek IKN ini adalah bukan proyek presiden, melainkan keputusan rakyat. Waduh, rakyat yang mana nih gitu kan ya? Ini kenapa kok tiba-tiba di akhir masa jabatannya lempar proyek IKN ke rakyat gitu? Padahal kayaknya selama ini rakyat nggak begitu dilibatkan deh soal IKN ini gitu kan. Kita baca dulu deh beritanya seperti apa. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Melansir dari undercover.id Instagram ya, Jokowi bilang IKN bukan proyek presiden tapi keputusan seluruh rakyat. Keputusan seluruh rakyat, dicatat. Yes. Baca dulu beritanya. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai ketentuan. Jokowi ini mengklaim proyek ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. Jadi ini bukan keputusan presiden aja tapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta, supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi ini adalah proyek Presiden Jokowi. Bukan, kata Jokowi dalam sambutan Rakornas Basnas tahun 2024 di Istana Negara IKN pada Rabu 25 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. Saat kemarin lah ya. Wah. Lalu sebenarnya gimana nih komentar dari netizen gitu kan ya Kak? Seperti apa? Langsung aja, ini ada sekitar 10.700 sekian komentar. Ada yang komen, tombol yang nggak tahu apa-apa. Kalau gagal bawa-bawa rakyat, kalau berhasil prestasi dan pemerintah. Tanda-tanda proyek akan mangkrak atas nama rakyat pula. Giliran ngasih bansos diklaim atas nama pribadi Mulyono. Waduh, terserah mau bilang apa Pak. Sekarang kelak di yaumul hisab segalanya akan menjadi saksi. Bahkan anggota tubuh kita sendiri akan menjadi saksi dan menyampaikan kebenarannya. Rakyat yang mana anjir? Waduh, saya nggak pernah disurvei apakah saya bukan rakyatnya. Tanggung dosanya Pak kelak insya Allah dengan semua tuntutan rakyat. Berarti sebaliknya, ingat rumusnya. Waduh, ingat rumus apa yang dibilang oleh presiden ya. Intinya kalau gagal sama dengan rakyat, kalau sukses sama dengan pemerintah. Gitu aja repot. Waduh, mohon maaf Pak, saya tidak ikut memutuskan. Ini netizen ini ada tidak ikut memutuskan. Capek banget like-likein komen soalnya sudah mewakili semua. Waduh, maksudnya seluruh rakyat yang 58% kan Pak, karena nggak semua rakyat setuju loh Pak. Hati-hati Pak, jangan asal jeplak. Saya juga rakyat tapi perasaan nggak pernah ngasih keputusan Pak. No, saya nggak setuju, jangan di aku bos Jokowi. Dua kata lucu, keputusan rakyat. Waduh, tombol Pak RW kamu nggak diajak diskusi soal pemindahan ibu kota ke IKN. Ya Allah, makrib-makrib pengen sumpah serapah. Haha, Pak Jokowi ganteng, pinter, soleh, Masya Allah. Rakyat yang mana? Jadi kalau proyek ini gagal, maka kesalahan kita tanggung sama-sama. Waduh. Saat nggak berhasil bawa rakyat, saat berhasil diakui sendiri. Ada bau-bau mangkrak ya. Jadi kalau bener mangkrak yang disalahin rakyatnya. Waduh. Ini gimana nih positive people ini kan? Terus kalau balik lagi nih ngomongin soal tadi ya proyek IKN dan sebagainya. Terus ini komentarnya juga cerdas gitu kan ya. Ada yang kayaknya udah mencium bau-bau ini kayak IKN bakal mangkrak gitu ya, kayak gitu. Nah tapi gue juga setuju bahwa kan kita tahu kalau ini keputusan rakyat, ini kan juga bingung juga rakyat yang mana. Kalau kita mau lihat di Pilpres, tentu kita kan bisa ngebaca atau ngebandingin bahwa 58% itu adalah yang ingin melanjutkan, sedangkan ada sekitar berapa persen ya, sisanya lah itu kan, itu adalah orang yang ingin perubahan dan lain sebagainya, baik dari kubunya Anies Baswedan mau dari kubunya Ganjar. Intinya soal melanjutkan, intinya dari situ aja kebaca bahwa yang ini nggak semuanya totally adalah keputusan rakyat atau keinginan rakyat untuk pindah ibu kota ke IKN gitu kan. Terus ini pastinya juga pelajaran buat pemimpin kita nantinya ke depan adalah bahwa proyek-proyek yang besar seperti IKN kayak gini yang akan menelan biaya yang banyak seperti itu harus dipikirkan matang-matang. Apakah emang benar-benar akan diteruskan oleh penerusnya dan lain sebagainya, atau presiden berikutnya dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Karena menurut gue setiap presiden yang memimpin itu akan memiliki kebijakannya sendiri gitu loh. Maksudnya dia pasti punya
pandangan sendiri, punya tujuan untuk Indonesia itu pasti punya gagasan sendiri. Meskipun dia akan ngomong melanjutkan, tapi kan tetaplah di dalam hatinya, wah gue pengen ini loh, pengen punya legacy sendiri gitu kan. Jadi kalau mau bangun yang proyek sebesar itu ya harusnya emang kayak di awal-awal memimpin gitu kan, bisa kayak 2 tahun awal memimpin udah mulai tuh proyek pembangunannya dan lain sebagainya gitu sih. Nah kalau menurut positive people gimana nih? Ini bener keputusan rakyat atau enggak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.